Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganis Jayanti. Saya dari mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C dengan NIM 20005123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil LKM saya mengenai listrik statis dan dinamis. Untuk yang pertama, di sini ada jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu saya melihat contoh pada video penggunaan aplikasi PET. Dan yang kedua, saya merancang rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan bahan dan alat yang sudah ada di PET. Dan yang ketiga, saya menghitung besar arus listrik dalam kawat pengantar. Selanjutnya, saya menganalisis antara hubungan kuat arus dan beda potensial listrik. Dan saya menghitung energi dan daya listrik. Kemudian, saya menghitung biaya pemakaian listrik. Untuk jadwal pelaksanaan, di sini saya mulai pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan Minggu 18 April 2021. Selanjutnya, dan yang kedua di sini ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu aplikasi PET. Dan yang kedua di sini ada kabel, baterai, lampu, dan amperemeter. Dan selanjutnya untuk prosedur kerjanya bisa dilihat di LKM-nya. Ini untuk prosedur kegiatan pertama, kedua, dan ketiga. Dan selanjutnya di sini kita langsung ke lembar diskusi. Yang pertama hasil pengamatan 1 yaitu mengenai tentang listrik rangkaian dengan lampu menyala dan rangkaian dengan lampu tidak menyala. Bisa dilihat gambarnya di sini ya. Dan yang kedua, di sini ada arah elektron, di sini ada tanda panahnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Dan selanjutnya ada arus listrik. Di sini ada tanda panahnya. Kemudian yang hasil pengamatan kegiatan 2, di sini kita mencari besar tegangan dan besar kuat arus untuk rangkaian kabel listrik yang ada di gambar tersebut ya. Dan selanjutnya ada pengamatan kegiatan ketiga, yakni mengenai tentang kuat arus, tegangan, daya, dan energi yang ada di pengamatan ketiga. Sini bisa dilihat ya teman-teman dari rangkaian 1 sampai rangkaian ketiga. Sudah ada hasil dari kuat arus, tegangan, daya, energi, dan energi. Dan selanjutnya di sini ada diskusi. Soal pertama yaitu rangkaian listrik seperti apa yang dapat menyalakan lampu, yakni rangkaian listrik tertutup karena di sana terdapat rangkaian aliran elektron yang mengalir antar komponen. Dan soal yang kedua yaitu bagaimana hubungan antara aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu pada rangkaian listrik tertutup. Jadi hubungan pada rangkaian tertutup, aliran elektron, aliran arus, dan nyala lampu yakni terdapat pada aliran elektron yang mengalir terhadap antar komponen sehingga lampu dapat menyala. Untuk soal ketiga yaitu bagaimana perbandingan besarnya kuat arus yang dihasilkan dengan jumlah tegangan yang digunakan. Di sini perbandingan pada besarnya kuat arus yaitu pada bilangan konstan yang bisa diartikan sebagai hambatan listrik secara matematika yang ditulis dengan di sini ya teman-teman, ditulis dengan volt atau L sama dengan R atau volt LR. Dan yang keempat, di sini ada pertanyaan, jika jumlah muatan yang berpindah pada kawat pengantar 0,6 dan arus mengalir pada kawat pengantar selama 60 detik, berapakah jumlah arus yang mengalir pada kawat? Nah, jadi jumlahnya semuanya ada 2. Soal yang kelima yaitu
Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya tegangan dan kuat arus listrik. Jadi pada pengamatan kedua, kita membuat grafik. Di sini grafiknya bisa dilihat ya teman-teman. Dan selanjutnya yang nomor 6, di sini ada soal. Berdasarkan grafik nomor 5 yang kita buat ini tadi, bagaimana hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik? Jadi, hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik yang sebanding pada hambatan tetap bila kuat arus 1 bertambah besar, maka nilai tegangannya F juga bertambah besar. Tapi jika kuat arus 1 berkurang, maka nilai tegangannya F ikut berkurang. Dan selanjutnya ada soal hasil pengamatan kegiatan 3, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dan energi listrik. Jadi kita membuat grafik kuat arus dan energi listrik. Di sini kita memilih ya energinya. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan ya. Untuk soal terakhir, di sini yaitu ada bagaimana hubungan antara arus dan energi listrik. Di sini hubungannya yaitu kuat arus dan energi listrik semakin besar tegangan volt, maka semakin besar daya watt, semakin besar arus ampere, maka semakin besar daya watt. Untuk soal yang nomor 9, sebuah heater digunakan untuk memanaskan air memiliki hambatan sebesar 24 ampere dihubungkan dengan sumber tegangan 240 volt. Jika heater menyala selama 30 detik, tentukan besarnya energi yang dikeluarkan oleh heater tersebut. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Untuk soal yang nomor 10, yaitu pada lampu pijar tertulis 220 volt per 100 watt. Apabila lampu tersebut terus menyala dari jam 18 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat, tentukan besarnya biaya listrik yang harus dibayarkan untuk satu lampu pijar tersebut selama bulan Januari 2021. Di sini bisa kita lihat ya teman-teman. Yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, yakni pada kegiatan ini kita dapat merangkai aliran listrik tertutup dan terbuka. Pada aliran listrik tertutup, lampu akan menyala, sedangkan pada aliran listrik terbuka, lampu tidak akan menyala. Dan kita juga dapat mencari tegangan arus listrik serta energi dan daya pada kegiatan ini dengan menggunakan aplikasi PET. Baiklah, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.